お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 617 kita diperlihatkan pada pertemuan antara Kyoraku dan juga Aizen di penjara bawah tanah. Entah apa yang akan mereka berdua lakukan, tapi yang jelas kemunculan Aizen pada saat ini seperti membawa cahaya harapan yang selama ini tertanam di balik bayangan. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 618 ini memperlihatkan Aizen yang mulai berjalan keluar setelah dirinya berhasil melepaskan diri dari dua segelnya yang lain. Seakan ingin menyombongkan kemampuannya, Aizen pun menyuruh Kyoraku untuk menggunakan kunci aslinya guna membuka segel yang telah terbuka tersebut. Di sisi lain, Sola ingin terlihat tetap tenang di hadapan Aizen. Tampaknya Kyoraku dengan tenangnya tetap membuka dua segel tersebut menggunakan kunci aslinya. Diketahui dua segel tersebut merupakan segel yang membelenggu mata kiri dan pergelangan kaki milik Aizen. Setelah melakukan hal tersebut, Kyoraku pun mulai menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Di sana dia menjelaskan bahwa kedatangannya kemari adalah untuk melepaskan Aizen dari penjara tersebut. Sementara itu, Aizen yang telah mendengar tawaran dari Kyoraku itu tak lantas membuat Aizen langsung tertarik. Dengan gengsi tinggi yang dimilikinya, Aizen berkata bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk dilepaskan. Terlebih saat ini dirinya tahu bahwa Kyoraku telah menyimpan kunci utama penjara di dalam tubuhnya sendiri. Mendengar hal itu sepertinya membuat Kyoraku sedikit terkesan dengan apa yang telah diketahui Aizen sejauh ini. Seakan tak ingin menyimpan rahasianya lagi, Kyoraku pun akhirnya mengungkapkan bahwa kunci utama penjara saat ini telah ditanamkan di jantungnya sendiri. Dengan begitu, jika Aizen berusaha membunuhnya, maka pintu penjara bawah tanah akan tertutup untuk selamanya. Rupanya hal itu dilakukan sebagai syarat yang harus dilakukan oleh Kyoraku demi bisa masuk ke dalam penjara bawah tanah. Selain itu, dirinya pun hanya diizinkan untuk membuka 3 segel milik Aizen. Setelah menjelaskan hal tersebut kepada Aizen, tanpa menunggu waktu lama, Kyoraku pun segera meminta Aizen untuk duduk di atas kursi yang telah dipersiapkannya. Dengan begitu, dirinya dan para penjaga di sana bisa segera membawanya menuju keluar. Namun, salah seorang penjaga yang saat itu terburu-buru ingin segera memasangkan borgol kepada Aizen, tiba-tiba saja tangannya hancur akibat terkena reatsu mematikan yang terpancar di sekitar tubuh Aizen. Di sana, dengan kepercayaan dirinya, Aizen pun berkata bahwa meski dirinya masih terikat oleh segel yang lain, dirinya tetap mampu mengeluarkan reatsu di sekitar tubuhnya. Selain itu, Aizen juga menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak memiliki alasan untuk bertarung kembali demi Soul Society. Mendengar hal itu, Kyoraku menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak meminta Aizen untuk bertarung demi Soul Society. Hanya saja saat ini Kyoraku merasa bahwa dalam waktu dekat ini mereka akan memiliki kepentingan yang sama. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya di istana Soul King. Terlihat saat itu kehadiran tangan kanan Soul King tampaknya membuat Yuhapa sedikit kesal. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Yuhapa pun kini tengah berusaha melakukan sesuatu terhadap sosok tangan kanan tersebut. Namun belum sempat Yuhapa selesai melakukan sesuatu, tiba-tiba saja Ichigo telah muncul menghadang dirinya. Sambil memegang tangan milik Yuhapa, Ichigo pun berhasil menahan Yuhapa hingga membuat Yuhapa tertahan. Di sisi lain, seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Yoroichi yang saat itu juga bersama Ichigo langsung melesat ke arah Soul King guna membungkus tubuh Soul King dengan sebuah alat yang dibawanya. Sadar bahwa keberadaan tangan itu telah membuat dunia kembali stabil, lantas membuat Yoroichi pun berusaha menahan pelindung tersebut. Terlihat dengan menggunakan kekuatannya, kini Yoroichi mampu memadatkan tubuh Soul King bersama dengan tangan kanannya itu. Sementara itu, seolah tidak bosan-bosannya memprovokasi Ichigo, Yuhapa pun kembali mempertanyakan alasan Ichigo yang saat ini menghalangi jalannya. Menurutnya, sebagai orang yang mewarisi darah Quincy, seharusnya Ichigo berpihak kepada dirinya. Mendengar ucapan dari Yuhapa tersebut, dengan tegas Ichigo menjawab bahwa tujuannya bertarung sejak awal adalah demi melindungi semua dunia. Dan walaupun ada orang lain yang bisa melindungi semua dunia itu, hal itu tidak akan membuatnya lari dan tidak berbuat apa-apa.
Sambil berkata demikian, kini Ichigo pun mulai melancarkan serangan andalan Getsuga Tensho-nya kepada Yhwach. Terlihat serangan Getsuga Tensho itu nyatanya berhasil membuat sebuah ledakan yang bergema di area pertempuran. Seolah ingin melanjutkan jawabannya, Ichigo pun kembali menegaskan bahwa meski dirinya mewarisi darah milik Yhwach, dirinya tidak akan semudah itu menuruti apa yang Yhwach inginkan. Mendengar hal itu, dengan tatapan matanya yang dingin, Yhwach pun berkata bahwa meski Ichigo menolak kemauannya, semuanya akan tetap ditentukan oleh mata Almighty miliknya. Entah ini takdir atau bukan, tapi yang jelas mereka berdua, baik Ichigo maupun Yhwach, akan segera memulai pertarungannya. Pada awal chapter 619 ini masih memperlihatkan pertarungan yang akan terjadi antara Ichigo melawan Yhwach. Terlihat area pertempuran yang saat itu mereka jalani tengah diselimuti oleh asap yang mengepul akibat serangan Getsuga Tensho milik Ichigo. Di tengah kepulan asap yang menyelimuti mereka berdua, Yhwach pun mulai mengungkapkan keyakinannya bahwa selama ini dirinya tidak perlu meminta Ichigo untuk menuruti keinginannya. Karena pada kenyataannya apa yang telah Ichigo lakukan sampai saat ini telah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Terlebih segala pertarungan yang telah dilakukan oleh Ichigo telah membuat Ichigo semakin kuat hingga sampai sekarang ini. Dan semua kekuatan yang dimiliki Ichigo tersebut tiada lain adalah untuk membuatnya mampu membunuh Soking dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu saat ini dirinya tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi Ichigo. Karena semua yang dilakukan oleh Ichigo telah berhasil membantunya mencapai tujuan. Dan semua hal itu dikarenakan Ichigo memiliki darah yang sama dengannya, yaitu darah Quincy. Di sisi lain, seakan tidak tahan dengan omong kosong yang diucapkan oleh Yhwach, Ichigo pun langsung melesat ke arah Yhwach untuk melancarkan serangan. Dan kini, di saat kedua pedang beradu, tiba-tiba saja Yhwach menyinggung tentang kematian ibu dari Ichigo. Menurutnya, kematian ibunya itu adalah karena kelemahan yang saat ini dimiliki oleh Ichigo, yang mana kelemahan itu adalah kekuatan Hollow yang saat ini dimilikinya. Mendengar hal itu, seketika Ichigo pun langsung menghentikan serangan seolah tahu akan kebenarannya. Terlihat sambil menunjukkan keraguannya itu, sepertinya Yhwach telah berhasil memundurkan semangat Ichigo. Sementara itu, di sisi lain, Yoroichi yang tengah melindungi tubuh Soking dengan kekuatannya, kini tiba-tiba saja dikejutkan dengan serangan anak panah yang langsung menghujam dirinya. Dan ternyata orang yang telah melancarkan serangan anak panah itu tiada lain adalah Uryu Ishida. Meski baru datang ke tempat itu, tampaknya Ishida tanpa ragu sudah berani melancarkan serangan kepada mantan temannya itu. Di sisi lain, akibat kehilangan konsentrasinya, pelindung tubuh Soking yang sedari tadi dijaga oleh Yoroichi kini tiba-tiba saja hancur berkeping-keping. Melihat hal itu lantas membuat Ichigo pun terkejut dan marah. Dirinya tidak menyangka bahwa Ishida akan tega melakukan hal tersebut kepada temannya sendiri. Terlebih saat ini tubuh Soking yang sedari tadi mereka coba selamatkan kini telah terancam kembali. Sementara itu, melihat Ichigo yang saat ini tengah lengah, lantas membuat Yhwach pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Terlihat dengan langsung melancarkan serangan, nyatanya serangan itu mampu mementalkan Ichigo hingga membuatnya terlempar ke lantai. Kemudian setelah itu, Yhwach kini mulai mendekati tubuh Soking yang saat itu tengah dibalut oleh sosok tangan kanannya. Dengan sambil mendekatkan tangannya, Yhwach pun kini sepertinya hendak melakukan sesuatu terhadap sosok tangan kanan tersebut. Akan tetapi sebelum Yhwach mampu melakukan sesuatu, tiba-tiba saja dirinya telah berhasil diserang oleh sebuah ledakan bola-bola kecil. Serangan itu rupanya berasal dari Yoroichi yang ternyata masih mampu berdiri. Kemudian saat Yoroichi akan melakukan serangan keduanya kepada Yhwach, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan oleh kemunculan Pernida tepat di depannya. Dan secara mengejutkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pernida, tiba-tiba saja tangan Yoroichi terpelintir sendiri layaknya baju yang sedang diperas. Dan tak sampai di situ, Yoroichi yang tengah terluka itu pun kini langsung dihempaskan oleh Yhwach hingga mampu meninggalkan area pertempuran. Di sisi lain, tepat di belakang Yhwach, kini telah muncul kembali Ichigo yang tengah berusaha melancarkan serangan. Namun sayang, serangan yang akan segera dilancarkan oleh Ichigo tersebut rupanya berhasil digagalkan oleh Ishida dengan memberikan serangan anak panah kepada Ichigo. Kemudian setelah itu, sadar bahwa musuh sudah tidak dapat mengganggunya lagi, Yhwach pun mulai melaksanakan maksudnya terhadap tubuh dari Soking. Terlihat secara paksa dirinya mencoba mencabut sosok tangan kanan Raja Roh yang sedari tadi membalut tubuh Soking. Dan akibat dari hal itu, kini istana yang tengah mereka pijak perlahan mulai bergetar kembali mengalami guncangan yang sangat dahsyat.
Sementara itu, Ichigo yang merasa kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Ishida terhadapnya, kini mulai memarahi dan membentak Ishida dengan sangat keras. Terlihat sambil teriak memarahinya, Ichigo pun berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Ishida adalah sebuah kesalahan. Di awal chapter 620 ini memperlihatkan kondisi istana utama Soul King yang tengah mengalami kehancuran. Kehancuran tersebut rupanya disebabkan oleh Yuhava yang telah berhasil memisahkan tangan kanan Soul King dari perannya sebagai kunci alam semesta. Dan di dalam istana tersebut kini tengah terjadi sebuah pertempuran antara Uryu Ishida melawan mantan rekan-rekannya. Terlihat dengan wajah yang sangat dingin, Ishida pun memperingatkan mereka semua untuk tidak beranjak dari tempatnya. Dan benar saja, Ichigo yang saat itu berusaha menghampirinya kini langsung ditembaki oleh serangan panah milik Ishida. Sambil menahan serangan yang dilancarkan oleh Ishida tersebut, Ichigo pun kembali menyadarkan Ishida tentang rencana Yuhava yang ingin segera menghancurkan dunia. Mendengar hal itu, dengan tenangnya Ishida pun menjawab bahwa selama ini dirinya telah mengetahui rencana tersebut. Satu-satunya alasan mengapa dirinya tetap mengikuti perintah Yuhava adalah karena ini merupakan takdir yang diberikan padanya sebagai seorang Quincy. Bersamaan dengan itu, kini para Shustafel yang sebelumnya telah berhasil mengalahkan Divisi 0 tiba-tiba saja telah muncul mengepung Ichigo dan kawan-kawannya. Terlihat dengan terpojoknya mereka semua, tampaknya sudah tidak ada lagi jalan keluar yang dapat menyelamatkan mereka semua. Namun seolah ingin membereskan sendiri pertarungannya itu, tiba-tiba saja Ishida langsung melancarkan serangan ke arah lantai yang saat itu dipijak oleh Ichigo dan kawan-kawannya. Rupanya hal itu dia lakukan agar segera bisa menyingkirkan mereka semua dengan cepat. Sementara itu, melihat musuhnya yang hanya terjatuh ke bawah, tampaknya membuat Lilebaro merasa bahwa hal itu belum cukup. Kini dengan menggunakan senjatanya, dia pun berencana menembaki Ichigo yang saat itu tengah terjatuh ke bawah. Namun sepertinya usaha yang dilakukan oleh Lilebaro itu tidak jadi dia lakukan, karena rupanya Ichigo telah terlebih dahulu terkena serangan panah milik Ishida. Di sisi lain, melihat Lilebaro yang sepertinya kesal dengan apa yang telah dilakukannya, lantas membuat Ishida pun menyuruh Lilebaro untuk tidak terlalu khawatir dengan apa yang dilakukannya. Karena menurutnya musuh yang terjatuh dari tempat ini tidak akan mungkin bisa selamat. Kalaupun selamat, mereka tidak akan mungkin bisa menemukan cara untuk kembali ke tempat itu. Seolah ingin menunjukkan kesetiaannya pada Yang Mulia, Ishida pun kembali menegaskan bahwa saat ini prioritas utama yang harus dilakukan adalah melindungi Yang Mulia. Mendengar penjelasan dari Ishida tersebut tampaknya membuat Gerard terkesan dan langsung memujinya. Sebagai sesama rekan, Gerard pun kembali mengakui kehebatan yang dimiliki oleh Ishida tersebut. Sementara itu, Yuhava yang sedari tadi tengah berada di dekat tubuh Soul King, kini tengah berusaha dilahap oleh kekuatan milik tangan kanan Raja Roh. Rupanya tangan kanan Raja Roh yang saat itu berusaha menggantikan peran Soul King tidak ingin terima begitu saja setelah dirinya dicabut paksa oleh Yuhava. Namun Yuhava yang saat itu memiliki kekuatan yang luar biasa nyatanya mampu berbalik menghisap kekuatan dari tangan kanan Raja Roh tersebut. Dan akibat dari hal itu, Soul Society yang sebelumnya telah berhasil distabilkan kini mulai tergoncang kembali. Terlihat goncangan yang mulai kembali dirasakan itu perlahan membuat para Shinigami di sana menjadi panik. Di sisi lain, setelah berhasil menghisap tangan kanan Raja Roh, Yuhava kini memutuskan untuk menghisap segalanya yang dimiliki oleh Soul King. Sambil menyuruh pengikutnya untuk berjaga-jaga, Yuhava pun telah bersiap melakukan sesuatu di hadapan tubuh Soul King. Terlihat dengan mengeluarkan sebuah bayangan hitam dari jarinya, kini bayangan hitam itu secara cepat langsung melesat menuju ke arah bawah. Entah apa yang akan dilakukan oleh Yuhava, tapi yang jelas saat ini bahaya baru tengah datang menuju Soul Society. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Quincy ini. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Soul Society setelah Yuhava mengirimkan sebuah bayangan hitam menuju ke arahnya? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.